Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Imam yang kita hormati dan Bapak Ibu sekalian hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Kita puasa sudah 10 atau baru 10? Nah ini gimana Pak? Baru 10? Sudah apa baru? Gitu ya. Kalau sudah tinggal 20. Sudah 10 tinggal 20. Kalau baru masih 20. Nah, kira-kira ringanan mana? Sudah apa baru? Jadi kalau sudah cepat rasanya, tahu-tahu sudah 10, ntar tahu-tahu sudah 20 Pak, tahu-tahu sudah 29. Nah itu jadi sudah 10 tinggal 20 hari. Kalau baru 10 masih 20 lagi. Jadi masih panjang itu ceritanya. Jadi nanti kalau sudah 20, sudah berapa sekarang? Baru 20, masih 10 lagi. Lama rasanya yang 10 lagi itu. Sudah 25, baru 25, masih 5 lagi. Nah ini dia ya. Jadi kalau sudah tinggal, nah itu ya, jadi tinggal dikit. Macam kawan bilang baru lagi sehari puasa Pak, Lebaran tinggal 29 hari lagi gitu ya. Sedap kalau begitu. Baik, ini waktunya singkat, cuma sekitar 10 menit. Nah, jadi pesannya begitu, tak boleh lewat 15 menit. Saya lihat jam-jam itu tuh. Nah itu ya. Ini soal zakat. Saya menulis di Hikmah Republika, Bapak Ibu silakan nanti dibuka di Google, tulis judulnya Zakat itu menenteramkan, Hasan Basri Tanjung. Nah itu dia. Ayatnya sudah di situ, hadisnya sudah di situ. Ini kan waktunya singkat, jadi tidak bisa diurai. Zakat itu menenteramkan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan ini. Salah satu yang harus kita lakukan itu adalah zakat, terutama zakat fitrah sebelum khatib nanti naik mimbar. Tapi kita bahas dulu tentang zakat ini, zakat mal atau zakat perniagaan secara ringkas. Bapak Ibu tahu, setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ajaran agama yang paling pertama ditentang oleh sebahagian umat Islam ketika itu apa? Ini dia. Tak mau lagi melakukan karena Nabi sudah meninggal. Tidak wajib lagi kita melakukannya. Apa itu Pak? Zakat. Zakat. Nabi sudah meninggal, jadi zakat tidak wajib lagi. Ingkaruz zakah. Jadi setelah digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, muncul sekelompok orang Islam yang tidak mau lagi membayar zakat, dengan alasan bahwa kita wajib berzakat kepada Nabi Muhammad. Setelah penggantinya tidak wajib lagi, kita tinggal sholat saja sekarang. Dan apa kata Khalifah Abu Bakar? Aku akan perangi siapapun yang tidak lagi melaksanakan zakat dan memisahkan zakat dengan sholat. Aku akan perangi mereka, dan diperangi. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab. Ini kan pertanda Pak. Karena apa? Paradigma berpikirnya itu materialisme. Karena zakat itu terasa dikurangi harta kita. Kalau kita keluarkan, kalau kita berikan berarti berkurang. Nah, karena pikirannya kan matematis, materialistik. Kalau diberikan berkurang harta kita. Tapi betul tidak kalau harta dikeluarkan zakatnya jadi berkurang? Nah, ini dia Pak. Inilah salah satu pondasi ekonomi Islam itu adalah zakat ini. Benar tidak? Bapak Ibu sekalian, saya kuliah di IAIN Jakarta tahun 91.
Dan saya masih sempat diajar oleh Profesor Dr. Zakia Derajat. Kalau tak salah dia adalah perempuan pertama dari Indonesia yang lulus dari Al-Azhar Mesir, Kairo, Mesir. Dan dialah perintis psikologi agama di Indonesia. 1 semester atau 2 semester kami diajar beliau. Salah satunya tentang ada kisah yang sangat, sampai sekarang Pak saya ingat, padahal sudah lebih 30 tahun, masih ingat saya. Apa kata beliau? Dia menangani seorang kaya dulu di Jakarta. Orangnya sakit dan sudah berobat kemana-mana. Di dalam negeri sudah tidak ada lagi yang bisa menyembuhkan. Dokter-dokter dalam negeri sudah angkat tangan. Berangkat sampai ke luar negeri, ke Amerika berobat. Dan sekitar tahun 90-an itu habis biayanya kata sekitar 100 jutaan. Itu tahun 90 Pak Haji. Kalau tahun sekarang tak berapa itu? Berapa kali lipat kan? Dan ketika itu besar sekali. Setelah itu balik ke Indonesia dan tidak sembuh. Tidak sembuh juga. Baru diceklah sama Profesor Zakia Derajat. Bapak, mari kita cek dulu, mungkin Bapak lupa mengeluarkan zakat. Mungkin Bapak lupa mengeluarkan zakat. Dalam berapa tahun terakhir, berapa tahun ini Bapak mengeluarkan zakat? Sudah lebih dari 10 tahun ini saya tidak mengeluarkan zakat katanya. Kalau gitu mari kita mari kita hitung. Setahun Bapak berapa penghasilannya dan kita keluarkan 2,5%, dan selama 10 tahun ini berapa? Dan itu Pak, saya masih ingat tadi kata Profesor Zakia Derajat, itu hampir sama dengan yang sudah dikeluarkan untuk berobat dia ke luar negeri. Kesimpulan Profesor Zakia waktu itu apa? Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat malnya akan dipaksa oleh Allah dikeluarkan dari jalan yang dia tidak tahu apa sebabnya. Karena itu bukan hak dia, bukan hak kita itu kita keluarkan. Jadi kalau kita tidak keluarkan zakatnya, kata beliau, Allah akan paksa kita apa saja caranya. Kalau kawan saya bilang, motor saya itu udah jalan, mobil saya berangkat, ditabrak orang, masuk ke bengkel, biayanya sekian, ternyata tahun itu belum bayar zakat dia. Begitu dihitung, betul juga, dipaksa Allah juga saya harus mengeluarkan zakat dengan cara begini. Nah, sebelum dipaksa kita mengeluarkan zakat dari cara yang tak enak, mendingan kita keluarkan saja zakatnya 2,5%, dan ini yang dijamin oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Ada 3 yang kita berikan tapi tak berkurang. Nah, ini pula mantapnya nih Pak. Biasanya kalau diberikan kan berkurang. Ada 10 kita kasih 1 kan kurang. Tapi kata Rasul, ada 3 hal yang kita berikan tapi tak berkurang. Yang pertama, mana qasat shadaqatun min malin. Tidak akan pernah berkurang harta karena disedekahkan. Maksudnya dizakatkan dan sedekah yang sunnah. Ini kan janji Rasulullah ini Pak. Mana qasat shadaqatun min malin. Harta itu takkan pernah berkurang kalau dikeluarkan sedekahnya atau zakatnya. Di ayat lain sebutkan bal yazdad, akan bertambah. Karena zakat itu artinya kan suci dan tumbuh. Sehingga orang yang mengeluarkan zakatnya jadi bersih dan tumbuh berkembang. Saya Pak sudah 22 tahun mengurusin yatim duafa. Kita punya sekolah Yayasan Dinamika Umat di Telaga Kahuripan Parung. Dan sekarang ada 40 orang yatim duafa di asrama. Belum pernah ada seorang donatur datang, Pak Tanjung, bulan ini tak zakat aku dulu, makin miskin aku gara-gara zakat ini. Gitu. Belum pernah ada Pak. Kalaupun dia tak mengeluarkan zakat atau sedekah bulan ini, dipindahkan dulu ke tempat yang lain. Pak Tanjung, tak bulan ini aku tak kesini dulu ya, tak ke Yayasan Dinamika Umat dulu, aku mau ke sana dulu. Mainkan Pak. Yang penting itu keluarkan. Kalau Bapak pusing, kemana aku keluarkannya? Datanglah ke sekolah kita di sana. Lalu kita bangun gedungnya di sana. Yatim duafanya sekolah kita bikin di sana. Kan gitu Pak. Tapi intinya apa? Kita harus keluarkan. Dan yakin tidak pernah. Dan saya menemui sendiri orangnya Pak. Datang ke rumah itu jam 9 malam. Saya udah mau tidur. Awak kan tidur jam 9, 10 tidur. Assalamualaikum Pak Tanjung, salam. Siapa lagi yang berani ketok-ketok pintu jam segini? Weh Pak Haji, ada apa? Sebentar, ada perlu. Ada Pak Haji, masuk. Awak udah sempoyongan. Alhamdulillah dapat rezeki saya.
Dan saya tidak mau besok membayar zakat. Takut aku mati malam ini. Muak, ngeri kali. Kalau kita masih ngitung-ngitung dulu kan Pak. Ini kalau begini bagaimana? Ini kan motor belum dicicil, kulkas belum ini. Segala macam kita cicilin. Akhirnya tak jadi bayar zakat. Kalau hitungan Basnas itu Pak, sekitar 7,2 juta gaji penghasilan kita sebulan. Sudah wajib kita keluarkan 2,5%. 85 gram per tahun. Ini kan janji Rasul tadi, mana kosot sodakotun min malin, takkan pernah berkurang harta karena sedekah. Jadi tak pernah ada ceritanya orang karena dermawan itu bangkrut. Gak ada ceritanya Pak. Saya 22 tahun sudah yayasan kita berdiri. Dari kecil, dari 5 orang Pak yang kita bimbing. Sekarang sudah sarjana, sudah jadi guru, sudah menikah, sudah punya anak yang kita bimbing dari kelas 6 SD. Dan belum pernah yang datang itu bilang, tambah miskin aku setelah banyak sedekah. Nggak pernah ada Pak. Tapi yang tambah miskin itu kalau bakhil. Bapak mengira kalau orang kaya, pejabat, dewan segala macam itu yang korupsi itu kaya apa miskin? Kalau dia kaya tak mungkin korupsi. Karena kaya itu sebenarnya bukan pada jumlahnya, tapi pada kelapangan hatinya. Karena itulah guru kita Profesor Dr. K. Didin Hafiduddin, saya di UIK Bogor Pak, dibimbing sama Pak K. Didin, dia bilang apa? Tandanya orang kaya itu bukan dari rumahnya yang bertingkat, bukan dari mobilnya yang mahal, bukan depositinya yang banyak, bukan. Tapi berapa zakat dan sedekahnya tiap bulan. Nah, kalau itu baru paten Pak. Ya kan? Paten itu. Jadi jangan lihat dia datang pakai apa, pakai Alphard dia, belum tentu kaya dia. Kalau hatinya miskin, emang Bapak mengira yang banyak yang korupsi-korupsi itu orang miskin? Saya berapa kali ceramah di Cipinang Pak, di penjara Cipinang KPK dulu itu. Tinggal presiden, mantan presiden aja yang nggak ada di situ sama wakil presiden. Kalau menteri banyak, gubernur banyak, bupati banyak, dan mereka bilang, Ustaz, kayaknya kami mau bikin negara lah di Cipinang ini katanya. Karena udah lengkap, sampai kepala desa ada. Saking lengkapnya koruptor itu di sana. Dan di sana mereka, paslah bulan puasa begini Pak, berapa tahun lalu saya diundang ceramah saya itu. Kukira di warung Padang besar, makan berbuka puasa kami lengkap macam di hidangan di restoran. Mak, saya bilang kita ini di penjara apa di restoran? Begitulah penjaranya orang kaya itu Pak. Bisa disulap semua itu kan. HP masih begini-gini aja walaupun di penjara. Tapi Ustaz jangan cerita-cerita, aku ceritakan juga udah lama. Orangnya udah keluar dan udah ada yang meninggal juga. Terakhir Bapak Ibu sekalian, inilah yang paling berat. Ternyata Pak, kalau makin kaya kita, dorongan untuk pelit itu makin besar. Makin banyak harta kita, ternyata dorongan untuk bakhil itu makin besar. Karena kalau makin banyak yang dikeluarkan, makin banyak. Coba Pak, kalau kita cuma punya 7 juta sekian, keluarin 2,5%. Berapa lah itu Pak? 7 juta, 2,5%. Berapa itu Pak? Berapa ratus ribu lah itu kan? Coba kalau sebulan kita penghasilannya 1 miliar. 2,5% berapa itu Pak? 25 juta. Mah kan mulai terasa kan Pak? Dan ternyata betul, kata Gus Baha, kita itu bisa dermawan itu waktu kita masih miskin aja. Waktu kita masih punya 100 ribu, gampang kita ngeluarin 50 ribu itu. Artinya kan 50 ribu kan 50% itu Pak. Traktir kawan, punya duit cuma 100 ribu, tapi bayarannya 50 ribu. Gampang ngasihnya. Tapi begitu punya kita 500 juta katanya, ngeluarin 250 juta, kali sama-sama 50%. Dan kata dia ternyata kita makin kaya itu makin bakhil. Nah, karena itulah kita berdoa kepada Allah, ya Allah aku berlindung kepadamu anil bukhl. Wa a'udzubika minal ajz wal kasal, dan a'udzubika minal bukhl. Salah satunya ya Allah berlindung kepadamu dari kebakhilan. Karena kalau kuda kebakhilan Pak masuk ke hati kita, sebanyak apapun harta kita selalu terasa miskin. Semoga Allah berkahi rezeki kita, ditambah rezeki kita yang halal yang barokah. Anak-anak kita bolehlah menjadi orang kaya. Kita perjuangkan mereka jadi orang kaya, tapi orang kayanya yang dermawan. Kalau dia jadi penguasa, penguasanya yang adil. Jangan jadi koruptor. Kalau dia jadi pengusaha, pengusaha yang kaya, yang dermawan, yang suka nolong. Dan kalau dia jadi orang pintar yang rendah hati. Hadanallahu yakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.